Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita kembali lagi ke barat. Setelah sekitar 1 bulan lebih kita ada di Persia dan sekitarnya. Sekarang kita kembali ke barat. Saya tidak tahu Indonesia itu masuk barat apa masuk timur. Kalau dari lokasinya masuk timur sebenarnya. Cuma kalau dari gayanya kok kelihatannya lebih cenderung ke barat. Tapi nanti kita lihat aja apa iya sih. Atau kita nggak punya gaya, pokoknya isak senengnya lah. Barat yo ayo, timur yo ayo. Sing penting, nah kuncinya di kata-kata yang terakhir itu. Sing penting apa wis? Sing penting selamat apa sing penting seneng apa sing penting sukses apa sing penting apa, kan gitu. Kalau kita belajar filsafat itu sing pentingnya pasti beda. Filsafat itu kan kalau katanya Pythagoras, love of wisdom, cinta kebijaksanaan. Dalam hidup kita ada 3 cinta katanya Pythagoras. Ada cinta kebijaksanaan, ada cinta kesuksesan, ada cinta kesenangan. Jadi meskipun filsafat, kalau niatnya salah, ketemunya bisa bukan love of wisdom, bisa love of success, yang itu levelnya di bawah wisdom, atau yang paling bawah love of pleasure, cinta kesenangan. Jadi filsafat itu mau kamu pakai buat seneng-seneng, atau kamu jadikan alat untuk mencapai tujuanmu, ataukah dia adalah wisdom, dia adalah pengantarmu untuk menuju kebijaksanaan. Apa itu bijaksana, apa itu love of wisdom, dulu sudah di kuliah nomor 1. Semoga masih bisa di-download. Ya masa aku balenin lah. Tidak seru, kalau saya ngomong tak ulang lagi, isinya mesti beda, jadi filsafat baru lagi. Jadi sudah, filsafat itu kan enaknya itu, diulang berapa kali pun bisa beda. Ngajar filsafat tidak bisa salah, kalau salah jadi filsafat baru. Ya, enaknya ngono. Betul kamu ngajar fikih ngono salah, betul Al-Quran salah. Tapi kalau filsafat enggak. Misalnya aku ngajar Nietzsche, kok enggak kayak gitu Nietzsche? Oh ya berarti filsafat anyar. Versi aku dewe berarti kan enaknya gitu. Oke. Ya, yang penting pelan-pelan. Kalau pakai bahasa teologis, bahasa tasawuf, pokoknya ngajinya istiqomah aja, pelan-pelan. Semoga Allah senang sama kita dengan istiqomah kita, terus dibukakan jalannya, jadi kamu terus pinter filsafat. Karena kalau mengandalkan dirimu sendiri, diriku sendiri katanya ya abot. Jadi perlu bantuan dari luar ya. Katanya Surawadi kemarin kan gitu. Siapa sih kita kan gitu. Levelnya nggak nyampe, kita cuma kaca. Nah, wisdom, hikmah itu kan diantara cahaya yang memantul pada kaca. Nah, semoga yang kita ngaji ini paling tidak dapat istiqomahnya, terus tiba-tiba ada jalan. Ya, barokah kan gitu. Lalu, kamu anggap saya ngomong kayak gini itu direncanakan dari rumah? Ya enggak, saya di sini tuh harus mengandalkan insting sak metu-metune. Jadi enggak. Yo, PowerPoint saya banyak, slide banyak, kadang-kadang ya tak revisi dikit-dikit. Tapi ya begitu di sini ngomong apa ya ndak ngerti aku. Pokoknya sudah lillahi ta'ala kalau sudah nyampe sini. Untung yang tak omongkan filsafat. Coba pengajian fikih apa syariah apalagi tasawuf mati aku ndak iso. Nek keliru kamu protes aku. Oke. Jadi
kemarin ada yang tanya saya, Pak Faiz, kalau ngaji bahannya apa saja sih? Saya tidak pakai bahan, ya sak duweku apa. Kalau di rumah ada buku apa, ya itu kadang mau berangkat baru tak ambil, tak lihat ada apa saja baru itu. Jadi sak duweku. Jadi tidak ada target harus buku apa, harus baca siapa. Kadang buku pengantar-pengantar, kadang elementer-elementer, ya tidak apa-apa. Cuma menghadapi kalian aja kok kan gitu. Iya, jadi podo wae lah, podo raisone dadi santai wae aku. Audiennya ya wis gitu gini, jadi santai aja. Ora wedi lah aku nek cuma sama kalian kan gitu, dadi buku dasar-dasar enggak apa-apa. Nah kalau yang diomongkan terus dasarnya benar, ya saya omongnya ya saya ucap-ucapku, saya metu-metune. Jadi enggak ya jadi bahannya ya sak duweku, yang diceramahkan ya sak keluar-keluarnya. Hasilnya kita serahkan pada Allah. Semoga sih penting pada ikhlas kan, tidak ada yang punya niat jelek. Kita semua punya niat baik, mengejar cahaya, mengejar hikmah. Termasuk yang di barat. Malam ini kita nyampe postmodern. Postmodernisme, modernisme, eksistensialisme, fenomenologi, itu kan termasuk di antara cahaya-cahaya. Kenapa kok dibukakan oleh Allah bagi orang-orang barat, tidak dibukakan di kita? Ya mungkin ada pertimbangannya sendiri. Jadi mungkin mereka yang lebih siap untuk menerima hikmah yang namanya postmodernisme. Sementara kita ya mungkin secara mental, intelektual belum siap. Mungkin. Jadi kita takdirnya hari ini masih jadi follower. Jadi bukan trendsetter. Barat yang masih trendsetter. Kita apa-apa kan selalu kiblatnya ke sana. Kita lihat kemarin kita sudah khatam modern, sekarang masuk era postmodern. Sebenarnya postmodern itu ya modern itu tadi yang berkembang sampai hari ini. Terus disebut post karena ada kritik-kritik terhadap modern. Jadi ini perkembangan lebih lanjut. Cuma perlu dicatat juga janjane modern dan postmodern. Postmodern itu juga konsep yang tidak terlalu tegas. Itu catatan kedua. Kalau kalian baca banyak buku mungkin definisinya tentang postmodern juga beda-beda. Istilah yang dipakai juga sering macam-macam. Biasanya semuanya pakai post. Ada post struktural, ada post tradisionalis, ada post, pokoknya selalu pakai post. Yang penting bukan post kamling loh ya. Nanti post kamling, post itu berarti setelah, pasca. Kamling itu keamanan, jadi setelah keamanan berarti gawat, itu berarti kacau. Oke, kita telusuri pelan-pelan ya. Dari tengah ke modern itu dicirikan cara berpikir transisional. Abad tengah itu supernatural. Terus modern itu ada gradasi dari deisme. Orang deistik itu nanti jadi sekuler. Dan sekuler itu pada ujungnya, puncaknya kalau dilanjutkan biasanya jadi ateis. Deis itu Tuhan kayak tukang bikin jam, kayak tukang bikin laptop. Begitu laptopnya jadi, silahkan kerja dengan mekanismenya sendiri. Jadi Tuhannya terus nganggur. Nah itu kan deisme. Lawannya pikirannya Mula Sadra minggu lalu. Nah, deisme, orang yang bilang Tuhan itu nganggur kan biasanya terus kalau dilanjutkan dia jadi sekuler. Agama urusannya Tuhan, dunia urusan dunia. Dunia ada hukumnya sendiri. Beda dengan agama, terus dia jadi sekuler. Sekuler ini kalau dipol-polkan, lama-lama terus muncul kesadaran agama itu urusan belakangan. Kita hari ini ngurusi dunia. Lama-lama agamanya tinggal dikit, lalu habis. Agama itu tidak penting. Terus pada akhirnya agama itu tidak ada. Bikinan kita sendiri. Jadilah ateis. Itu gradasinya orang modern. Jadi diawali abad tengah yang supernatural, apa-apa cara berpikirnya serba metafisik. Begitu kenal sains, kenal bahwa alam ini ada mekanisme terus jatuh pada deistik.
Dari deistik, terus cara berpikirnya dualistik, sekuler. Dan karena peradaban ilmiah yang diidolakan, lama-lama dunia yang terbagi dua itu, dunia spiritual agamanya tersisih, lama-lama tersingkir, jatuhlah pada ateis. Agama dianggap ganggu aja, agama dianggap ngerecokin aja. Gara-gara ada agama kita nggak jadi berjuang, katanya agama jadi candu. BBM dinaikkan kok disuruh tawakal kembali pada Allah. Loh, ini kan jadi candu, kamu nggak jadi demo akhirnya. Nah, itu kan kalau di Marx seperti itu contohnya agama yang membuat kita terlena. Wong nilainya E kok tawakal, Pak, takdirnya E, mau gimana lagi? Sudah tertulis di Lauhil Mahfudz bahwa saya nilainya E, Pak, jadi tidak usah dikomplain lah. Nah, cara berpikir semacam itu yang bikin agama lama-lama tersisihkan. Kalau katanya Nietzsche, agama bikin orang punya mentalitas budak. Mentalitas budak itu ya apa-apa nunggu perintah, tidak kreatif. Kalau disuruh jadi pimpinan nggak bisa. Bisanya jadi anak buah. Anak buah pun sakarepe dhewe. Ya kan? Jadi pimpinan nggak bisa, jadi rakyat bikin susah. Oh, itu berat itu. Kayak Indonesia hari ini kan gitu. Oke, kalau lagi rapat, usul paling menggebu-gebu tapi tidak ada pimpinan, tidak mau. Tidak bisa saya mau. Itu banyak yang kayak gitu. Nah, itu nanti lama-lama orang jadi krisis kepercayaan pada agama. Kayak di barat. Hari ini kan orang mulai banyak curiga dan tidak suka dengan agama. Agama itu teroris, agama itu fundamentalis, agama itu ngerusak. Yang kamu lihat kan versi FPI, yang kamu lihat ISIS, yang kamu lihat, itu pasti nanti lama-lama banyak orang tidak percaya lagi dengan agama. Krisis, lama-lama agamanya ditinggal. Oh, kita harus hati-hati dengan gradasi pemikiran model ini. Orang barat sudah ngalami itu. Meskipun sekarang banyak juga yang mulai kebingungan ingin kembali lagi. Nah, di antara klasternya postmodern nanti mereka yang ingin kembali lagi. Kemudian ya, kalau pakai bahasa ilmiahnya ya transisi dari supernaturalisme yang sifatnya dualistis menuju materialisme yang sifatnya ateis. Supernatural abad tengah itu kan sifatnya dualistis. Ada fisik, ada non-fisik, ada lahir, ada batin. Terus yang batin nggak dipercaya lagi, cuma ada materi. Cara berpikirnya melahirkan, ini secara filosofis, cara berpikir deterministik. Determinisme itu bisa kamu terjemahkan seperti Jabariyah. Cuma Jabariyahnya bukan disetir oleh Allah, tapi disetir oleh sunatullah, hukum alam. Jadi hidup ini ada rumusnya, ada hukum alamnya, deterministik, yang sifatnya pasti. Yang kedua saintisme, sains jadi primadona. Dan yang ketiga positivisme. Tinggal dibuka yang kemarin, ini cuma ngulang untuk ngerti ini. Ketika abad tengah ganti jadi modern. Modernnya sendiri pada akhirnya ketika dia memuncak jadi peradaban punya 1, 2, 3, 4 karakter. Yo, yang terakhir itu ada 3 ya 7 lah 6. Yang pertama orang modern cara berpikirnya sering-sering parsial atau mistik, individualistik. Bagi orang modern, realitas itu dipecah-pecah. Makanya muncul spesialisasi ilmu. Biologi yang ngurusi bios saja, fisika ngurusi fisik saja, antropologi ngurusi budaya saja, sosiologi ngurusi relasi antar manusia saja. Seolah-olah ini dunia yang beda-beda. Padahal yang dilihat kan kenyataan yang sama. Ngaji kayak gini, kalau orang modern yang datang, antropolog melihatnya beda dengan sosiolog.
Nanti kalau ada filosof, nanti analisisnya juga beda. Datang ke sini mesti sini beda. Apalagi teolog, kiai datang ke sini mesti analisisnya juga beda nanti perspektifnya. Dunia jadi pecah-pecah. Padahal cuma lihat kita ngaji kayak gini cengenges-cengenges. Yang satu bilang, oh ini ngaji sesat ini. Oh, ya kan? Ada yang bilang, yang antropolog, wah ini fenomena budaya ini. Ini khas ini, hibrid ini. Ada yang gitu. Ada yang sosial, wah ini bisa bikin gerakan sosial baru, kohesi sosial baru. Wah, beda-beda. Padahal ngaji ini ya kayak gini. Kita yang diteliti aja ya nggak gas opo keduren. Wong kita cuma santai-santai di sini, nggak mikir apa-apa kok. Mereka melihatnya keduren. Nah, itu orang modern. Gitu loh. Apa-apa diteliti pakai kacamata. Kacamatanya apa dulu kan gitu. Orang sholat ini kalau pakai psikologi agama menunjukkan hubungan yang erat sekali dengan Tuhan. Hubungan apa nih om sholatmu? Kayak orang olahraga. Nggak nyambung. Jadi dahsyat sih modern itu. Apa-apa dianalisis secara ilmiah mendalam, konseptual. Tapi atau mistik, nggak utuh melihatnya. Yang kedua, cirinya modern biasanya dualistik. Dualistik nanti yang dikritik oleh Derrida dan kawan-kawan. Modenya selalu hitam putih. Hitam putih yang paling jelas di dunia modern itu antara yang ilmiah dan yang tidak ilmiah. Wis, itu cara berpikir standar sudah. Kayak kamu kalau di kampus-kampus itu, begitu kamu ngomong apa gitu, terus dosenmu bilang, loh jangan gitu dong ngomongnya, yang ilmiah dong kan gitu. Seolah-olah ada yang ilmiah dan tidak ilmiah, itu dua hal yang harus dikontraskan selalu. Yang clear cut, yang hitam putih. Yang ilmiah itu ya yang pakai akal, yang empiris. Yang tidak ilmiah itu yang pakai dalil, yang pakai itu tidak ilmiah. Kan selalu begitu. Kenapa kemarin kamu nggak masuk? Wah, Pak, perasaan saya nggak enak ya Pak. Saya merasa, kan terus mesti dosen menesu loh. Apa perasaan nggak enak kok jadi alasan nggak masuk? Bikin alasan yang ilmiah dong. Nah, kan mesti gitu. Jadi perasaanmu nggak masuk hitungan. Kenapa kamu tidak ilmiah? Kalau ingin dosenmu terima, harus ilmiah. Ilmiah itu fisikal atau rasional. Pakai alasan fisik. Badan saya sakit semua Pak, diterima mesti. Kenapa? Jelas fisik badan. Tapi kalau perasaan enggak. Kenapa? Modern. Kalau kamu izin bikin surat, kan alasannya kan harus tegas. Tegas itu maksudnya ya yang fisikal tadi bisa dijangkau oleh panca indera. Saya mau pamit Pak besok. Kenapa? Ada acara keluarga Pak. Dosenmu terima wis. Entah sama keluarganya siapa, pokoknya ada acara. Harus fisik, kan selalu gitu. Tapi alasan-alasan non fisik kan tidak diterima. Ya kayak tadi, perasaan saya nggak enak Pak, saya lagi galau Pak, mood saya kok tidak bagus Pak, saya nggak masuk aja daripada nggak ada gunanya. Itu tidak diterima. Itu bukan ilmiah kalau di dunia modern. Futuristik itu artinya teorinya dianggap mutlak. Sekarang A, ya besok pasti A. Sekarang enak, besok pasti enak. Sekarang sukses, besok pasti sukses. Itu futuristik, cirinya orang modern. Sukanya mengeneralisasi. Belusukan itu tidak jelek, tapi jangan futuristik. Tidak selalu dia bagus. Jadi apalagi diskusi itu tidak jelek, tapi kadang-kadang ada banyak hal yang tidak harus diskusi terus. Kapan kerjanya? Gitu. Jadi generalisasi yang berlebihan, futurisme. Seolah-olah kalau sekarang bagus, besok bagus, yang akan datang mesti bagus. Tidak juga, banyak hal yang sekarang bagus mungkin 10-20 tahun lagi jadi enggak. Itu futurisme. Ciri nalarnya di situ tak sebut, lebih suka kontrak daripada kepercayaan.
trust itu kesekian. Jadi kalau ada orang pinjam buku, ada orang utang, orang modern itu ditulis yo, biar ada buktinya. Kenapa sampai ditulis? Karena kamu kalau nggak ditulis hilang Pak bukuku. Kalau nggak ditulis duitku hilang Pak. Tidak ada saling percaya. Cirinya orang modern. Maka sekarang ngopo-ngopo kan dicatat. Kamu di warung aja kan nyatet. Kalau ditanya temenmu, kamu kok tiap hari nyatet modern? Oke. Cirinya orang modern kan nyatet. Oke. Yang kedua, lebih suka fakta daripada nilai. Jadi lebih suka lihat faktanya daripada makna-makna yang ditempelkan orang pada fakta. Apa ya contohnya? Kamu lihat TV tiap hari, itu kan kamu lebih suka lihat faktanya, fakta versimu, dibandingkan nilai yang dimiliki oleh yang punya fakta. Kamu lihat Ahok, yang suka Ahok, ya dianggapnya Ahok bagus, faktanya dia bagus kok. Yang tidak suka, dia bilang Ahok jelek, faktanya dia jelek kok. Kenapa? Karena fakta itu selalu parsial. Orientalis waktu lihat Islam, dia mengandalkan fakta. Cuma jangan keliru, orang nyari fakta itu selalu kompleks. Selalu hanya yang terjangkau oleh dia atau yang dipilih oleh dia. Waktu Barat belajar Timur, yang namanya orientalisme itu kan dipilihi untuk kepentingan imperialisme, kolonialisme. Mungkin nggak selalu yang jelek-jelek, tapi beberapa yang bagus, yang penting, yang diambil tapi untuk kepentingan imperialisme. Begitu Senogorgronya masuk Aceh, nyamar jadi orang Islam, kan dilihat, oh orang Aceh ini patuh kalau pada kiainya. Maka satu-satunya jalan untuk menguasai mereka, ya peganglah patron-patronnya para kiai lain. Itu kan lihat fakta, dipilih yang itu. Ada juga yang lihat yang jelek-jelek. Begitu baca Nabi Muhammad, dilihat fakta-faktanya, bukan nilainya. Dilihat bahwa oh Nabi ini istrinya 9. Enak aja ya, umatnya dibatasi 4, dia 9. Nabi nikah sama anak kecil lagi. Aisyah itu umur 9 tahun, Nabi umur 50 tahun lebih. Tega-teganya. Karena faktanya kayak gitu dipilih. Nabi juga pernah bantai orang Yahudi, dipilih-pilih yang jelek-jelek. Kenapa? Karena mereka hanya percaya pada fakta. Dan fakta itu multifasis, multidimensi. Tergantung kamu milih yang mana, lihat yang apa. Kamu tiap hari hanya ketemu aku waktu mungkin ngaji filsafat atau lagi ngajar di kampus. Jadi kata, wah ini ahli filsafat ini, pinter gitu dok pikiranmu. Kamu gak ngerti aku kalau di rumah, gak ngerti aku kalau lagi nongkrong, gak ngerti aku kalau lagi jalan-jalan. Ngertimu lagi gini dok. Jadi begitu ketemu aku, bayanganmu, wah ahli filsafat nih, mesti gitu. Kamu hanya lihat fakta aku sekarang, nggak lihat fakta yang lain. Itu yang terjadi dengan orang modern. Yang ketiga, lebih suka objektivitas. Jadi menganggap ilmu itu sifatnya objektif, nggak ada hubungannya dengan subjek. 1 tambah 1, 2. Itu apakah kamu sedang sakit, sedang marah, sedang punya kepentingan apa, ya tetap 1 tambah 1, 2. Jadi lihat semua ilmu seperti itu dianggapnya. Sosiologi kah, antropologi kah, psikologi kah, dianggapnya eksak. Semua yang sifatnya objektif. Itu nalarnya orang modern. Oke, nah itu tadi yang modern. Harusnya saya nggak menjelaskan jelek-jeleknya, tapi harus tak mulai dari jeleknya sejak awal, karena akhirnya harus dikritik. Bagus-bagusnya modern kan sudah kemarin di Karl Marx, di Freud, itu kalian sudah ngerti lah. Kalau suka modern ya kembali lagi ke era modern, nggak apa-apa. Yang bagus-bagusnya tetap banyak. Nah, dari modern yang tadi ada kelemahan-kelemahan kecilnya, sekarang kita menuju postmodern.
Ketika orang sadar bahwa fakta itu tidak segalanya loh. Subjek kadang-kadang juga ikut bermain. Nggak selalu yang kelihatan itu bunyinya seperti apa yang terlihat. Kalau saya mau minum kayak gini kan ini nggak selalu karena semata-mata saya haus. Kan macam-macam. Bisa karena menghargai, masa dibikinkan teh, masa nggak tak minum kan nggak enak. Loh bisa kayak gitu kan, bukan karena haus ternyata, cuma yang ngeregani sing gawe, bisa gitu. Bisa juga yang bikin takmir aja, kenapa harus dia podo wae. Ini cuma sekedar nggak mau batir aja eman-eman. Atau ya memang haus. Atau bisa 1001 jawaban. Ternyata fakta tidak semata-mata bisa dilihat dari faktanya. Tergantung subjeknya juga, dia dalam kondisi apa. Itu yang tidak dilihat oleh orang modern. Kalau saya garuk-garuk, faktanya sih kamu membacanya itu mesti rambutnya gatel, sudah nggak keramas berapa mulai. Tapi bisa enggak, ini bukan karena rambut, tapi karena aku jengkel kamu tak ajari tiap hari tidak paham-paham. Atau karena, nah itu kan bisa garuk-garuk. Harus gimana lagi aku ngajarin kamu, kan bisa kayak gitu. Jadi nggak selalu fakta garuk-garuk, maknanya juga garuk-garuk. Penentunya subjeknya. Faktanya sih senyum-senyum. Aku di sini ketawa-ketawa, tapi ketawaku kan bisa karena seneng lihat kamu nggak ngerti, atau aku melecehkanmu karena nggak ngerti. Foto akhir. Oke, jadi tergantung. Nangis juga begitu, faktanya nangis, tapi kan nggak selalu maknanya nangis itu sedih atau seneng. Mungkin ada yang nangis karena iseng aja. Ngapain kamu kok nangis iseng aja? Nggak ada acara sejak pagi, yo tak nangis lah. Nah mungkin, yo siapa ngerti ono sing nggak waras kayak gitu. Wong manusia ya aneh-aneh loh. Yang nggak terbayang itu loh bisa jalan. Kok bisa? Tadi sore ono wawancara sama tokohnya DPR itu, lagi debat rame, tiba-tiba karena kalah debat, kalimat terakhirnya, loh iyalah saya terima kayak gitu, tapi ya mbok jangan diomong di TV. Ini kan didengarin orang banyak, itu rahasia kita aja deh. Loh orang Indonesia sudah nonton malah ngomongnya kayak ngono. Aneh-aneh ya. Jadi dari situlah nanti mulai lahir gugatan-gugatan pada modernisme. Secara umum ada 3 pintu masuknya menuju postmodern itu. Yang pertama lewat pintu subjektivitas reflektif namanya. Jadi subjektivitas reflektif itu bahwa tidak melulu objek pengetahuan itu sifatnya objektif. Tidak melulu ilmu itu bebas nilai. Di balik pengetahuan, di balik ilmu, di sana selalu ada kepentingan, bahkan kekuasaan, keinginan untuk mendominasi itu pasti ada. Ngaji kayak gini kamu bilang ikhlas, pasti kamu juga setiap kepala punya kepentingan sendiri-sendiri. Meskipun tadi tak wanti-wanti istiqomah ya, lillahi ta'ala ya, tapi ya masing-masing pasti dia punya visi, punya misi sendiri-sendiri. Itu yang tidak ditangkap oleh orang modern. Sama-sama kuliah kedokteran, sama-sama kuliah UIN, sama-sama kuliah UGM apa UMY, kuliahnya sama, fenomenanya dia kuliah sama, tapi kan kepentingannya bisa beda-beda. Bahkan nanti di Habermas yang namanya ilmu eksakta pun ternyata juga ada kepentingan, namanya kepentingan teknis. Nggak ada orang yang bebas kepentingan. Dan kepentingan sering-sering menentukan isi pengetahuan, penggunaan pengetahuan, perumusan pengetahuan. Itu yang tidak dilihat. Yang kedua, subjektivitas kritis. Cara berpikir modern yang selalu semuanya dianggap objektif, itu pada gilirannya akan bersifat totaliter. Totaliter itu menghegemoni semuanya. Yang alternatif dianggap salah.
Yang beda dianggap keliru. Harus kayak gitu yang benar. Nah, itu kelemahan cara berpikir objektif. Karena sudah jadi teori bahwa matahari itu terbit dari timur, begitu ada orang lihat matahari terbit dari barat, itu mungkin orang sedunia akan bantah. Tidak mungkin. Yang namanya matahari mesti dari timur. Kenapa? Teorinya sudah begitu selama ini. Begitu menurutmu penyakit itu hanya bisa disembuhkan oleh dokter, kalau ada orang sembuh karena dukun, kamu pasti bilang, tidak mungkin. Itu mungkin kebetulan saja, atau itu sugesti saja, atau kan gitu. Kenapa? Karena selama ini bagi kamu yang bisa menyembuhkan cuma dokter. Itu bahayanya objektivisme. Tidak semuanya bisa seperti itu. Kadang-kadang alternatif-alternatif kecil jawaban itulah justru yang benar, sementara yang besar yang keliru. Buktinya dulu waktu orang yakin bahwa bumi itu datar misalnya. Begitu ada yang ngomong, enggak, bumi itu enggak datar, bumi itu bulat. Oh, itu kan orang sedunia ketawa terbahak-bahak. Dari mana bumi bulat? Datar gini loh, karpetnya datar, kita tidur juga datar, kan gitu. Yang bilang bumi bulat langsung diketawain habis-habisan. Padahal kemudian terbukti, ternyata bumi memang bulat. Misalnya sekarang ada orang ngomong, bumi itu tidak bulat, ternyata kita selama ini keliru, bumi itu lonjong. Kamu ketawa kan? Lu siapa ngerti besok beneran lonjong. Gitu. Jadi itulah subjektivitas kritis. Ketika ada objektivisme, orang jadi tidak kritis. Jawaban pokoknya 1 tambah 1 selalu 2. Cara berpikirnya linier, nggak berubah-ubah. Bumi datar pokoknya, sehingga dibayangkan bumi itu datar kayak karpet yang dihamparkan, jadi ada ujungnya. Makanya di novel-novel zaman dulu itu kalau ada orang tawuran, pendekar sama musuhnya, terus keluarganya dibantai, terus ku kejar kau sampai ke ujung dunia, kan mesti gitu. Karena apa? Bayangannya dunia ada ujungnya, kayak karpet itu kan. Di ujung sana sampai pucuk kamu nggak bisa lari lagi, tetap ku kejar kan. Padahal bumi kan bulat, sampai di mana ujung dunia itu kan nggak ada ujungnya dunia, wong buminya bulat. Nah, itu berarti novel itu disusun dengan paradigma bumi datar. Nah, jadi kalau kamu sedang kecewa atau sedang marah, terus musuhmu ngancem, hati-hati kau, sampai ke ujung dunia kamu akan kukejar. Tenang aja, karena tidak ada ujungnya dunia, buminya kan bulat. Nah, itu subjektivitas kritis, melahirkan hegemoni dominasi. Yang ketiga, kesadaran sejarah. Ini yang membawa nanti pada postmodern. Orang melupakan bahwa pengetahuan, ilmu, termasuk sains, itu sifatnya historis, menyejarah sesuai konteks zamannya. Tidak mungkin orang bisa mikir di luar konteks sejarahnya. Tidak akan bisa. Pak, saya kan mahasiswa saintek, tapi kan ngerti filsafat karena saya ikut ngaji filsafat. Ya karena dalam sejarah hidupmu ada cerita ngaji filsafatnya, maka kamu ngerti filsafat. Ada historisitasnya, pasti tidak ujuk-ujuk. Ada sangkan parannya. Dan kesadaran sejarah ini yang membawa pada kesadaran dinamis, kesadaran pluralitas. Oh, berarti setiap orang tergantung masing-masing konteksnya, tergantung masing-masing latar belakang hidupnya, tergantung masing-masing gaya berpikirnya. Itu kesadaran sejarah. Kenapa bisa lahir NU, Muhammadiyah, Asy'ariyah, Syafi'iyah, dan macam-macam? Itu pasti karena setting sejarahnya. Imam Syafi'i aja punya qaul qadim, punya qaul jadid. Jadi ternyata ilmu itu ada dimensi subjektifnya. Subjektivitas yang pertama adalah kepentingan, bahkan kekuasaan. Subjektivitas yang kedua adalah
anti totalitarian, karena pemikiran alternatif selalu pasti akan muncul. Dan yang ketiga, kesadaran sejarah. Makanya kan ada istilah normativitas, historisitas. Nah, yang normatif itu berarti yang pasti. Cuma yang pasti ini ketika dipahami manusia pasti jadi historis, pasti jadi menyejarah. Karena manusia juga objek sejarah. Kamu tidak mungkin bisa mikir di luar konteks kesejarahanmu. Oke, itu menuju Mas Ian, ini belum posmo. Kita belum ketemu posmo. Dengan bekal 3 inilah jadi kesadaran subjektivitas, kesadaran historisitas membawa orang mengkritik habis-habisan modernisme. Apa sih penyakit utama modernisme yang dikritik? Yang jelas, yang paling dikritik adalah order, ketertiban. Ketertiban dalam arti semuanya mau diseragamkan oleh peradaban modern. Mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana indah, mana tidak indah, mana plus, mana minus. Dan itu yang kemudian cara berpikir ini kan cara berpikir yang hitam putih. Cara berpikir hitam putih itu nanti melahirkan namanya oposisi biner, serba dualitas. Seperti kalau kalian bilang hidup ini selalu berpasangan, ada siang, ada malam, sorenya nggak dihitung. Iya kan? Ada laki-laki, ada perempuan, bancinya nggak dihitung. Lu kan selalu begitu. Ada hitam, ada putih, abu-abunya nggak dihitung. Cara berpikirnya dualistis. Tertib sih rapi, seolah-olah ada 2 kotak besar, yang ini plus, yang ini minus. Dan ini terus jadi sumber masalah. Akhirnya apa? Yang tertib itu berarti yang aku, yang modern, yang saintifik, yang ilmiah. Yang bukan aku, itu tidak tertib, tidak beraturan, tidak ilmiah, deso, dan seterusnya. Ini cara berpikirnya orang modern. Dan nanti jadi banyak sumber masalah kan. Ada hitam, ada putih, ada plus, ada minus kan. Mikirnya selalu dilawankan. Maka kalau saya ngomong ada laki-laki, ada perempuan, kan terus kamu sambungkan ada laki-laki, ada perempuan, ada plus, ada minus. Berarti laki-laki yang plus, perempuan yang minus, kan terus gitu. Berarti perempuan levelnya di bawah. Ada dosen, ada mahasiswa. Dosen yang kan selalu begitu. Ada orang tua, ada anak. Orang tua plus, anak itu minus. Ada kakak, ada adik. Kan kamu selalu mikirnya serba 2. Dan ini nanti terus jadi masalah. I and the other. Aku yang selalu benar, selalu ilmiah, selalu tertib, selalu sesuai aturan. Sementara yang lain tidak kayak gitu. Di barat kemudian yang bagus, benar, baik, ilmiah itu ya aku orang barat. Maka ketika dia melakukan ekspansi kemana-mana, dimanapun mereka menginjakkan kaki akan menganggap oh itu belum berbudaya, oh itu budaya deso, oh itu masih primitif, oh itu kenapa pakai kategorinya dia. Begitu lihat orang Indonesia nggak pakai baju, hanya pakai kayak sarung itu sampai ke bawah, kurang beradab. Yang beradab itu kita yang pakai baju. Padahal mungkin iklimnya Indonesia lebih kondusif kamu nggak pakai baju, karena udaranya lembab. Tapi mereka sukses membaratkan kamu kemana-mana harus pakai baju. Coba lihat, saya lupa, di YouTube itu kan ada yang Bali, belum lama, paling tahun 1800-an itu kan masih, bahkan perempuan pun nggak pakai baju, hanya pakai bawah. Dan nggak ada yang teriak-teriak, ya kan? Nggak ada kasus aneh-aneh, biasa aja. Mungkin memang iklimnya gitu. Tapi begitu barat masuk kan pelajarannya kan terus macam-macam. Oh itu nggak sopan, itu nggak beradab, itu nggak berbudaya. Yang budaya itu pakai baju. Apalagi terus Arab masuk, kalau cuma pakai baju kurang, pakai jubah. Iya, kan terus gitu.
Kamu bingung, banyak pendatang yang pikirannya macam-macam. Untung yang masuk penjajahnya dari barat, dari Arab. Coba penjajahnya negro apa dari Irian Jaya menjajah itu. Kamu disuruh pakai koteka mesti. Itu tidak berbudaya. Yang berbudaya itu ya pakai koteka itu. Kenapa? Setiap orang merasa dirinya lah order, yang lain chaos, yang lain yang disorder. Kenapa? Cara berpikirnya hitam putih. Dan itu penyakitnya orang modern. Yang ilmiah yang plus, yang tidak ilmiah yang minus. Kalau agama dianggap tidak ilmiah, ya berarti agama minus. Kalau budaya dianggap tidak ilmiah, ya berarti budaya itu minus. Dan itu yang digugat oleh orang-orang posmo. Di era modern kan semua wacana metafisik, supernatural, kebudayaan itu kan minggir semua. Yang masuk ke arena tengah kan sains, teknologi, budaya versi barat, relasi sosial versi barat. Itu modern. Sebenarnya baru kita alami hari ini. Hidup kita sebenarnya ya gayanya gaya barat. Sekolah itu kan juga versi barat. Yang sekarang bikin sekolahan terus ada kelasnya, gurunya di depan, muridnya di dalam, itu kan ya khas Kristen sebenarnya. Makanya dulu zaman filsafat Kristen disebut skolastik. Masuk ke sini jadi sekolah. Kalau Islam ya modelnya halakoh. Halakoh itu muter kayak gini. Ini belum halakoh, ini setengah masih ya. Ya kan? Kalau halakoh modelnya muter terus aktif. Kalau model Yunani malah nggak ada sekolah. Di luar sana, di lapangan sana, terus ustadznya berdiri sambil jalan-jalan sambil jelasin. Cuma saya tidak mau kayak gitu. Aku capek dewe, kamu sambil ngerokok, sambil ngopi, aku nanti mikir. Oke. Nah, itu modern. Nah, dari situ terus muncul ide namanya postmodernisme. Cuma seperti saya bilang tadi, istilah postmodern ini masih debatable. Definisi yang pasti nggak jelas masih. Yang penting orang pingin lepas dari jeratan mode berpikir, gaya hidup ala modernisme yang menjebak orang. Intinya cuma itu. Yang mau menyeragamkan cara berpikir, menyeragamkan gaya hidup, yang berpikirnya A atau B. Kalau tidak A ya B. Cuma kayak gitu dok mikirnya. Dan itu yang mau digugat oleh orang postmodern. Sehingga nanti para filosof mendefinisikan postmodern itu beda-beda. Misalnya Lyotard dan Gellner. Kalau kata Lyotard, postmodern adalah menceraikan modernisme, memutus secara total modernisme. Jadi modernisme yang ditalak 3. Itu katanya Lyotard, cerai, kita tidak akan kembali lagi, tidak peduli lagi sama modern. Ternyata jadi orang modern sakitnya itu di nah, itu Lyotard. Jangan jadi modern lah, katanya Lyotard. Modernisme bikin kamu miskin secara kemanusiaan, secara budaya, dan secara sosial. Secara psikologis, jadi orang modern yang berkembang hanya 2: pengalaman panca indera dan rasio. Semua fakultas yang lain macet. Ilmu juga begitu. Yang berkembang hanya ilmu yang bisa dirasionalkan dan ada bukti empirisnya. Di luar itu nggak bisa diterima. Jadi modernisme itu sebenarnya miskin, katanya orang-orang posmo. Ada Derrida, Foucault, Baudrillard. Sebenarnya postmodern itu modernisme yang sangat radikal sampai kemudian mati sendiri. Sangat radikal kayak tadi kan. Modern itu kan agak spesialis. Lihat realitas itu parsial. Lama-lama kalau sangat radikal dia akan mati sendiri, kebingungan sendiri melihat realitas. Dan kalau sudah kayak gitu akhirnya jadilah dia
postmodern. Jadi katanya Derrida dan kawan-kawan, postmodern adalah modernisme yang bunuh diri. Jadi dia bunuh diri terus mati dan lahirlah generasi baru namanya postmodern. Itu katanya Derrida yang nanti terkenal dengan dekonstruksinya. Ada yang lebih sopan definisinya, kayak David Griffin. Bukunya banyak diterjemahkan oleh Canisius. Postmodern adalah koreksi beberapa aspek dari modernisme. Kalau di David Griffin ya ndak postmodern. Modern itu ya ndak keliru 100%. Yang bagus-bagus dan baik juga banyak. Cuma ada beberapa yang perlu direvisi. Nah, revisi-revisi terhadap modernisme itulah nanti yang kita kenal sebagai postmodern. Itu David Griffin. Atau Anthony Giddens. Kalau Anthony Giddens, postmodern itu modernisme yang sudah insaf, ya sudah sadar. Jadi ketika modernisme insaf, maka jadilah dia postmodern. Aku tidak akan begitu lagi katanya modern. Nah, terus jadilah dia punya nama baru postmodern. Kamu juga boleh pakai istilah post. Aku bukan yang dulu lagi. Nah, pakai istilah post, Faiz, post. Nah, ini tidak apa-apa. Jadi momentum untuk berubah. Kalau Habermas, postmodern adalah tahapan selanjutnya dari modernisme. Karena modernisme itu sebenarnya proses yang belum tuntas. Dan memang akan dilanjutkan di postmodern. Objektif itu ya boleh, orang butuh objektivitas, tapi kan nggak boleh berhenti di situ, harus dilanjutkan. Kita ngerti objektifnya, terus dilihat aspek subjektifnya. Jadi katanya Habermas, modernisme adalah postmodern adalah modernisme yang belum selesai. Jadi modern itu bagus, benar, cuma dia belum tuntas dan harus dituntaskan di postmodern. Jadi ini rasanya kayak beda-beda definisi-definisi ini, tapi janjane ya podo. Postmodern itu kelanjutan dari modernisme. Meskipun ada yang membunuh modernisme, ada yang anggap tidak bisa modern kok dibunuh. Karena begitu orang postmodern, ya sebenarnya ya dia harus tetap menghargai kalau ada klaster budaya yang namanya modern. Karena di antara pluralisme, di antara pluralitas budaya manusia kan ada klaster modernnya, ada klaster tradisionalnya, dan semua diakomodir. Oke. Ya, ini secara teknis istilah postmodern itu lahirnya tahun 30-an. Ini era ketika Indonesia baru dijajah oleh Belanda. Atau Nusantara lah, saya nggak ngomongin Indonesia karena Indonesia kan nggak pernah dijajah. Sebelum Indonesia kan adanya setelah merdeka. Setelah merdeka kan sudah nggak dijajah lagi. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia dijajah 350 tahun, loh merdekanya tahun 45. Dia lahir tahun 45, masa belum lahir sudah dijajah? Jadi tahun 30. Yang dianggap pakai istilah itu pertama adalah sejarawan Arnold Toynbee. Mulai gonjang-ganjing di barat itu tahun 60-an. Di Indonesia mulai terasa 80-an, agak rame 90-an. Di sana sini mulai digemari 2000-an. Cuma kalau mahasiswa ya sampai hari ini masih belum dipahami postmodern. Sebenarnya ini istilah yang populer lebih dulu bukan di dunia filsafat tapi di dunia seni. Khususnya seni arsitektur. Jadi orang-orang arsitek itu ngerti konstruksi bangunan modern. Kalau ini sudah
melampaui modern. Ini konstruksi bangunan postmodern. Awalnya itu arsitektur, tapi kemudian geser ke ranah sejarah, ranah budaya, terus masuk ke filsafat. Filosof pertama yang dipandang mempopulerkan postmodern adalah Jean-François Lyotard dengan karyanya Postmodern Condition. Yang itu dia mengkritik habis-habisan grand naratif. Grand naratif itu narasi besar. Narasi besar itu satu teori, satu konsep yang dianggap bisa jadi solusi untuk semua problem, semua permasalahan. Itu namanya grand narasi. Realitas yang kompleks ini pokoknya selesai dengan teori ini. Filsafat sebelum postmodern kan selalu begitu. Ada yang model teosentris, kosmosentris, kemudian logosentris, ada akal sejarah Hegel. Seolah-olah semua realitas itu ya modelnya akal sejarah semua. Atau model Immanuel Kant, fenomenalisme, atau model eksistensialisme. Seolah-olah sejarah itu, dunia ini ya isinya cuma hanya itu dong. Itu grand naratif namanya. Dan itu yang dikritik oleh Jean-François Lyotard. Tidak mungkinlah ada narasi besar. Realitas itu selalu realitas kecil-kecil. Setiap orang, bahkan setiap individu membaca realitas versi dia sendiri dan cari solusi versi dia sendiri. Bahkan di negara yang sama, di wilayah yang sama, di RT yang sama. Itu cara menanggapi realitas, mencari solusi bisa beda-beda. Jangan dianggap semua yang di Indonesia itu gaya Jokowi loh, kan gitu. Meskipun bagi Barat sekarang itu, tapi kan enggak. Apalagi sekarang 50-50 kekuatannya Jokowi dan rival-rivalnya. Ternyata tidak seperti itu, tidak ada grand narasi seperti yang diperjuangkan oleh orang-orang modern. Kalau perjuangannya modern, grand narasinya kan unified science, yang ilmiah atau tidak ilmiah. Kan itu grand narasinya. Seolah-olah realitas itu yang benar hanya yang bisa dilihat secara ilmiah, yang tidak berarti keliru. Seolah-olah yang benar itu ya acara cerdas cermat. Kalau acara dunia lain itu acara yang tidak benar. Kan itu kan pikiranmu selama ini. Seolah-olah realitas itu ya kalau acara debat atau acara Kick Andy, tapi kalau acara YKS itu bukan realitas. Kan gitu yang ada di pikiran. Itu pengaruh cara berpikir modernitas dengan setting grand narasi. Padahal buktinya kamu yang tidak suka YKS, yang suka banyak. Kamu yang tidak suka Facebooker, yang suka banyak. Adik-adikmu suka tiap hari, nelpon tiap hari. Ternyata tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Kamu yang tidak suka Jokowi kan heran, kok masih banyak ya orang suka Jokowi. Yang suka juga gitu, kok banyak orang tidak suka Jokowi, yang Jokowi bagusnya kayak gitu. Kan gitu. Kenapa? Karena kamu terbiasa berpikir grand. Seolah-olah yang benar di kepalamu itu pasti semua orang juga harus nganggap benar. Padahal tidak kayak gitu kenyataannya. Itu kan kayak kamu ngaca itu loh. Semakin lama kamu ngaca kan seolah-olah kamu itu cakep. Seolah-olah kamu kan saya objektif loh pak, saya ngaca itu perasaan kok ya cakep ya, lama-lama kan gitu. Padahal mungkin yang lain pikirannya kebalikannya. Jadi jangan terjebak dengan grand narasimu sendiri. Orang lain punya narasi sendiri tentang dirimu. Dan gak usah kecewa, realitas memang kayak gitu. Kok ada ya yang gak suka ngaji filsafat kayak gini, apalagi ngaji kayak gini. Lebih banyak yang gak suka kalau dihitung mungkin. Cari susah aja. Ngaji yang biasa-biasa aja wis pening, apalagi ngaji filsafat. Kan ada yang gitu. Tapi pasti ada yang suka. Dan itulah realitas. Jadi kacamatanya jangan kacamata tunggal atau kacamata besar. Harus kacamata yang banyak sisi. Dari situ nanti lahir postmodern.
Ya, bedakan kalau nanti kamu nulis apa ngomong, ada postmodernisme, ada postmodernitas. Kalau postmodernisme berarti dia sudah jadi isme. Dia adalah satu konsep berpikir yang serba kritis terhadap modernisme. Itu postmodernisme. Kalau postmodernitas itu adalah situasi postmodern. Situasi sosial, situasi budaya postmodern. Ya, cirinya biasanya ya teknologi informasi, globalisasi, konsumerisme, deregulasi dan macam-macam. Itu postmodernitas jadi kondisi postmodern. Itu yang membedakan pluralisme dan pluralitas. Kalau pluralisme itu berarti faham konsep berpikir bahwa segala sesuatu itu pasti sifatnya plural. Kalau pluralitas itu kondisi bahwa dalam kenyataannya realitas itu bersifat plural. Postmodernisme dan postmodernitas juga begitu. Kamu mungkin tidak berfaham postmodernisme, tapi kamu nggak bisa mengelak hidup di era yang namanya postmodern, di postmodernitas. Kamu mungkin bukan seorang pluralisme, tapi kamu nggak bisa mengelak hidup di dunia yang sifatnya pluralitas. Nah, itu bedanya. Kamu benci sama modernisme, tapi kan kamu tetap tidak bisa mengelak hidup di dunia modern. Nah, bedanya di situ. Itu kadang-kadang harus diperjelas, karena banyak orang campur aduk terus tidak jelas. Tidak ada orang yang bisa anti pluralitas, tapi sangat mungkin orang anti pluralisme. Jangan salah. Saya pluralis Pak, tapi anti pluralitas apa mana ya ora iso. Itu kebalikannya. Jadi setiap orang bisa punya gagasan, bisa anti gagasan, tapi tidak bisa mengelak dari kenyataan. Itu postmodernisme dan postmodernitas. Apa sih yang mengantarkan orang, yang mendorong orang dari dunia modern, kok bisa dia ingin keluar? Yang memicu apa? Secara teoritis ada 5 teori yang mengantarkan orang pada postmodern. Teori-teori itu sebagian sebenarnya teori miliknya orang modern sendiri, yang itu konsekuensinya membawa pada postmodern. Teori yang pertama, evolusi. Evolusi tokohnya Darwin. Kemarin di modern sudah kita bahas panjang lebar. Evolusi membawa implikasi orang berpikir segala sesuatu pasti berubah. Tidak ada yang tetap stagnan, nggak mengalami perubahan apapun. Segalanya pasti berubah. Karena segalanya berubah, maka objektivisme, positivisme itu perlu dipertanyakan. Bahkan fisika, ilmu eksakta pun sekarang kenal istilah kuantum. Kuantum itu untuk menunjukkan ketidakteraturan. Selama ini kan kita anggap ilmu eksakta itu ilmu pasti. Tapi begitu masuk dunia kuantum, ternyata semuanya jadi nggak pasti. Yang itu dipicu oleh teori relativitasnya Einstein. Itu semua pemicunya adalah teori evolusi. Meskipun kamu boleh menolak bahwa manusia itu asalnya dari kera, tapi kamu nggak bisa mengingkari bahwa hidup ini sifatnya evolutif. Ada perubahan-perubahan yang gradual, meskipun tidak revolutif. Dulu apa, sekarang apa? Dulu seperti apa, sekarang seperti apa? Itu evolutif. Dan cara berpikir ini menyadarkan orang pada yang namanya progresivitas.
Progresivitas itu ide untuk maju. Oh iya ya, karena segalanya berubah berarti aku juga berubah. Kalau begitu harus diatur perubahanku itu ke arah yang lebih baik. Itu kan nanti membawa pada ide progres. Kamu mau belajar, kamu mau kuliah, kamu mau ngaji, itu kan karena kamu sadar bahwa kamu besok kalau berubah harus lebih baik lagi dan kamu cari ilmunya, kan itu. Itu sebenarnya include di sana ada gagasan evolusi. Bahwa kita berubah. Cara berpikir ini nanti yang mengantarkan pada postmodernisme. Yang kedua, sejarah kritis. Gimana sejarah kritis? Jadi sebelumnya yang namanya sejarah itu sifatnya positivistik. 1 + 1 2. Sejarah kritis itu bahwa manusia dengan sejarahnya itu sifatnya dialektis. Gagasanmu dipengaruhi oleh sejarah dan kamu mempengaruhi sejarahmu. Manusia latar belakangnya sejarah dan dia sendiri pada akhirnya jadi latar belakang bagi sejarah. Selama ini orang melihat sejarah itu linier. Bahkan tidak cuma linier, tapi mengalami sentralisasi. Yang dibahas selalu tokoh-tokoh besarnya saja. Kamu membaca sejarah itu kan selalu linier. Dinasti Umayyah, raja pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, terus jatuh. Ganti sekarang dinasti Abbasiyah, raja pertama, ketiga. Seolah-olah sejarah itu isinya cuma itu. Tidak pernah dibahas misalnya pada era Umar bin Abdul Aziz BBM naik berapa kali ya, kira-kira, kan nggak pernah. Ya kan, begitu belajar sejarah kan selalu linier sifatnya, positivistik. Rakyat zaman itu kira-kira seneng nggak ya? Kira-kira kan gitu. Ada nggak yang sirik sama presidennya kayak hari ini? Terus yang nggak suka yang dilakukan apa ya sama? Oh, nggak ada, nggak mungkin aja di buku sejarah yang gitu-gitu dulu. Kalau sekarang orang baru sadar, oh enggak, sejarah itu kritis. Apapun yang terjadi itu adalah hasil dialektika dengan semua yang ada di sekelilingnya. Tidak sekedar kisah orang-orang besarnya, juga tidak sifatnya lurus linier, tapi sirkuler, dialektis, polanya nggak bisa ditentukan. Itu sejarah kritis. Orang itu ya nggak selalu maju, terus juga nggak selalu progres, terus kadang-kadang juga ada mundurnya, ada degradasinya, ada stagnannya, dan itu manusia. Semua tergantung sejarahnya. Itu sejarah kritis. Sehingga nanti bahkan Quran pun didekati dengan kritik sejarah. Matematika, fisika, biologi kadang-kadang juga ada aspek filsafat sejarahnya. Semuanya dilihat sejarahnya. Yang ketiga, ide budaya. Ini sebenarnya kayak tadi, ide budaya sebelum ada posmo, orang melihat budaya itu pakai kacamata barat biasanya, kacamata yang positivistik. Ini berbudaya, ini kurang budaya. Yang pakai koteka tidak berbudaya, yang pakai jas itulah yang berbudaya. Yang kan selalu begitu. Nanti di posmo orang sadar tidak bisa budaya itu dikategorikan clear cut seperti itu. Gitu loh. Orang tidak pakai baju kamu anggap tidak berbudaya. Gimana orang-orang barat yang hanya pakai BH sama pakai daleman terus jalan-jalan di luar terus di hotel-hotel, itu kan bagi kamu, oh enggak, kalau itu budaya kelas tinggi Pak, beda sama kita Pak. Oh no kamu. Kenapa? Ternyata di pikiran kita selama ini berbudaya atau tidak berbudaya bukan konsepnya yang bunyi, tapi orangnya, tapi daerahnya, tapi wilayahnya. Itu yang nanti direvisi. Kalau gitu kita selama ini keliru. Budaya itu ya sesuai lokal wisdomnya masing-masing. Kenapa dulu orang Jawa nggak pakai baju? Mungkin karena dia cerdas membaca cuaca, membaca alam sekelilingnya, maka dia lebih milih nggak pakai baju.
sehingga badannya kuat tahan cuaca. Zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada sepeda, tapi kemana-mana jalan kaki, paling banter naik kuda, nggak pakai baju, tapi kan nggak pernah masuk angin. Ya kan, kemana-mana. Coba lihat film Mahabharata itu, perangnya kan nggak pakai baju semua itu kan. Tapi kan nggak pernah kalau malam keroan bareng-bareng, itu kan nggak ada. Karena mereka tidak pakai bajunya karena itu. Nah, sementara kita yang harusnya tangguh, tapi karena salah membaca budaya, sejak kecil dikasih baju, dijaketi, akhirnya ya ringkih. Padahal dulu kamu kecil kan kuat kan, kamu waktu kecil, waktunya hujan, ayo hujan-hujan, seneng-seneng aja, nggak pilek. Tapi sekarang begitu gerimis, semuanya pada berlarian, minggir untuk pakai jas hujan, pakai anu-anu, begitu kena air dikit terus kamu pilek. Kamu sendiri yang mengkondisikan dirimu. Kamu salah membaca realitasmu. Oke, ide budaya, masing-masing lokal budaya punya lokal wisdom. Itu nanti yang disasar oleh kelompok postmodern. Awas jangan keliru. Yang keempat, problem of meaning, yang itu digarap oleh hermeneutik. Paradigma objektifnya modern, yang 1 tambah 1 2, itu kan hanya melihat teh ya teh, tapi tidak melihat di balik teh ini ada meaning. Gitu loh. Dia tidak sekedar suguhan untuk ngasih minum aku. Di balik teh mungkin ada penghargaan, ada penghormatan, ada kasihan, mungkin kan gitu. Ya siapa ngerti ngesake ngomong mulai jam 8 sampai jam 10. Kasihan kasih minum aja, mesake tenan. Nah, mungkin bisa gitu. Bisa penghormatan. Kan tidak sekedar barang. Kalau orang modern ya teh ya teh. Ada ngaji dikasih teh 1, air putih 1. Itu teorinya gitu kan gitu. Itu orang modern. Tapi di balik teh ini kan nggak sekedar teh. Mikrofon ya mikrofon. Padahal kalau di posmo enggak begitu berhubungan dengan manusia. Selalu dia berkenaan dengan makna-makna. Mikrofon ini bagiku ya sekedar mikrofon biasa. Tapi mungkin ada yang punya pengalaman dengan mikrofon ini terus jadi berharga kan. Mungkin ada yang pernah apalah, waktu ulang tahun dikasih pacarnya hadiah mikrofon misalnya. Ya Bu, coba ditanya kenapa kok ngasih mikrofon ulang tahun. Terus jadinya kan kamu deg-degan tiap kali lihat mikrofon. Aku teringat pacarku. Pacarku yang dulu ya, aku dikasih mikrofon. Loh kan makna itu kan, tidak sekedar mikrofonnya, ada maknanya. Problem of meaning. Itu yang garap hermeneutik. Manusia selalu bermain-main dengan makna. Apapun dimaknai. Putih bermakna suci kan. Tapi kadang putih juga bermakna nyerah. Kalau perang kan bendera putih, berarti sudah menyerah. Kan gitu. Palang merah artinya apa? Ya, palang merah artinya PMI, penyelamat. Tapi kadang-kadang kalau kamu punya teman putih lagi marah-marah, kamu kok marah-marah terus sih? Aku lagi palang merah gitu. Itu kan maknanya beda. Sama-sama palang merah. Oke. Problem of meaning, manusia selalu bermain-main dengan makna. Kata-kata yang sama dimaknai seseorang A, yang lain bisa memaknainya B. Eksistensialisme yang terakhir. Eksistensialisme membawa orang pada gagasan bahwa setiap orang ingin eksis, jadi dirinya sendiri secara fitri, kecuali dia yang dihegemoni. Karena setiap orang ingin eksis, maka setiap orang memaknai hidupnya sendiri, mengkonstruksi hidupnya sendiri, menata hidupnya sendiri. Di situ nanti lahir gagasan-gagasan eksistensialis dengan para filosofnya. Dan cara berpikir seperti inilah nanti yang membawa kepada era baru yang dikenal sebagai postmodernisme, pasca modern. Oke, sekarang kita lihat. Sampai detik ini pemikir-pemikir postmodern itu bisa diklasifikasi menjadi 3.
Uniknya postmodern itu coba dilihat. Ada klaster pertama. Postmodern adalah pemikiran-pemikiran yang merevisi modernisme, caranya justru balik ke pemikiran pramodern. Mungkin kalian pernah dengar Fritjof Capra yang nulis Buddha, yang nulis khazanah-khazanah, New Age, Gary Suka, Lovelock, ya kan? Kalau di Indonesia ada Anand Krishna yang sekarang di penjara. Ada, itu kan tokoh-tokoh yang anti modernitas, tapi cara dia anti modern kembali ke era pramodern, karena di era pramodern ada kebenaran perennial yang ditinggalkan oleh orang-orang modern. Sekarang akan dihidupkan lagi. Kalau di Islam mungkin ada tokoh yang kita kenal, Sayyid Hussein Nasr dengan Saintia Sakranya. Nanti pada saatnya kita akan ketemu Sayyid Hussein Nasr dan kawan-kawan ketika kita kembali lagi ke dunia Islam. Jadi itu klaster pertama. Hazarahnya disebut New Age, kembali ke pra-modern. Makanya kamu mungkin heran, kok ada ya tabloid apa majalah isine klenek, mistik, hantu-hantuan, tapi judulnya majalah Posmo. Ya kan? Kamu kan lihat itu majalah, Posmo ini, mungkin bayanganmu, wah ini mesti ada Derrida, ada Lyotard, ada. Begitu kamu buka, isine jin, setan, gondorwo, kuntilanak. Ini Posmonya di mana? Ini mungkin masuk Posmo kategori pramodern, cuma dengan tafsir yang radikal versi Indonesia. Sangat Indonesia kan isinya. Ada kuntilanak, pocong, dan kawan-kawan. Hantu-hantu yang hanya ada di Indonesia. Di India itu tidak ada pocong, karena orang mati kan dibakar. Matinya dibakar, tidak ada pocongnya, jadi aman di sana. Oke, jadi itu kategori pertama, namanya New Age. Biasanya dia punya prinsip holisme, memahami alam semesta secara fundamental dan holistik, tidak dipecah-pecah lagi. Tidak pecah itu kan ketika orang tidak lihat realitas tapi lihat esensinya. Termasuk agama-agama itu esensinya ya satu. Secara holistik, secara umum esensinya hanya satu, meskipun manifestasinya jadi banyak. Itu nanti pemikirannya, ajaran-ajarannya namanya New Age, era baru. Yo, Fritjof Capra. Biasanya kalau buku-buku ada, misalnya kalian baca Tao of Philosophy, Tao of Islam. Biasanya khazanah-khazanah timur yang digandengkan dengan ide barat. Spiritualitas timur sangat menonjol dengan tradisi holismenya. Itu sejenis posmo juga, cuma menggugat modernisme dengan cara melahirkan kembali khazanah spiritual perennial klasik pra-modern. Itu karena banyak orang yang gelisah, ternyata modern kayak tadi saya jelasin, pada akhirnya meninggalkan spiritualitas, meninggalkan agama. Padahal agama dan spiritualitas kan esensial dalam hidup kita. Maka terus, kalau gitu kita harus kembali lagi deh. Nah, kembali ini termasuk juga jenis postmodern, karena dilakukan dalam rangka mengcounter modernitas. Kemudian yang kedua, yang kedua ini dekonstruksi. Ciri kedua, dekonstruksi itu dekat dengan bahasa, makanya ditulis berkaitan dengan linguistik dunia sastra. Maksudnya dekonstruksi adalah membebaskan orang dari jeratan logosentrisme. Logosentrisme itu orang yang terkungkung, orang yang terpenjara oleh logosnya sendiri, oleh cara berpikirnya sendiri. Seperti orang-orang modern itu kan orang yang dipenjara oleh cara berpikirnya sendiri.
Makanya nanti teori dekonstruksi kan banyak dipinjam oleh tokoh-tokoh hermeneutik Muslim untuk mendekonstruksi banyak umat Islam yang terpenjara oleh cara berpikirnya sendiri. Pada akhirnya yang disakralkan itu bukan Islamnya, bukan Qurannya, bukan Allahnya, tapi pemikirannya sendiri. Nah, gejala kayak gini harus dikonter dengan yang namanya dekonstruksi. Hancurkan. Setelah dihancurkan, ya dekonstruksi selalu ada gandengannya rekonstruksi. Setelah dihancurkan, bangunkan lagi dengan versi yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, jenis kedua berarti hancurkan worldview modern. Kita bikin worldview baru yang lebih komprehensif. Kita bikin sistem yang tidak menjebak orang, tidak menghegemoni orang, tidak menang-menangan. Nah, itu tokohnya terkenal kalau dekonstruksi. Ada Derrida, ada Foucault, ada Fatimo, ada Lyotard. Masih banyak yang lain yang punya gagasan dekonstruksi. Ada yang ketiga, jenis ketiga adalah yang ingin merevisi modernisme, tapi tidak dengan menolaknya secara total. Hanya direvisi premis-premisnya, hanya direvisi kekeliruan-kekeliruannya. Misalnya modernisme itu bagus kalau ngomong ilmu-ilmu eksakta, tapi begitu ngomong ilmu sosial humaniora, dia lemah karena nggak punya alatnya. Nah, itu terus kalau gitu ya jangan dibubarkan modernisme, kita tambahi lagi dengan metode baru yang bisa mengolah ilmu sosial humaniora. Lahirlah tokoh-tokoh hermeneutik. Jenis ketiga memang tokoh-tokohnya kebanyakan dari ranah hermeneutik. Gadamer, Ricker, Rorty, apel. Ya, apel, jeruk, kelengkeng. Oke. Tokoh-tokoh hermeneutik. Dulu sudah pernah mungkin di awal-awal kita ngaji hermeneutik 2 atau 3 sesi. Tapi nanti pada saatnya kita akan ngaji panjang tentang hermeneutik. Mulai klasik sampai postmodern, termasuk nanti masuk ke dunia Islam. Karena kelihatannya hermeneutik kan salah satu istilah keren yang disukai banyak mahasiswa. Istilah keren itu kan sering-sering dipakai kemana-mana. Kalau ngerti hermeneutik kan merasa seneng. Nah, tidak apa-apa lah, tak kasih hermeneutik. Paradigma hermeneutik itu banyak senengannya mahasiswa. Kita nanti akan ngaji itu pada saatnya, entah kapan. Mungkin setelah kamu lulus. Ya. Oke, jadi ada 3 jenis. Yang pertama jenis pramodern, yang kedua jenis dekonstruksi, yang ketiga jenis revisionis. Merevisi cara berpikir modern, tidak dengan menghancurkan. Oke, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang postmodern itu? Itu klasifikasiku. Apa sih postmodern itu? Postmodern itu adalah ketika modernisme dilampaui. Gimana cara melampauinya? Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 cara yang dilakukan oleh orang-orang posmo untuk melampaui modernitas, melewati modernitas. Yang pertama, dekonstruksionisme. Misalnya pikirannya Derrida. Dekonstruksionisme itu kapanpun kamu mikir sesuatu, kapanpun kamu menemukan kebenaran, jangan mandek di situ. Dekonstruksi terus pikiranmu biar berkembang. Kenapa? Ya karena kebenaran yang kita temukan
adalah kebenaran yang sifatnya tentatif, temporer, sesuai ruang dan waktu, sesuai jangkauan kita saat itu. Maka jangan diberhalakan. Ganti lagi. Siap-siap diganti, siap-siap didekonstruksi. Upaya dekonstruksi itu berarti apa? Dikritik terus. Jangan-jangan kamu keliru. Itu yang membedakan dengan orang modern. Kalau modern, ada bukti ilmiahnya? Ada, ya sudah, berarti itu benar. Kalau posmo, janganlah. Kita itu manusia terbatas. Cara berpikir kita, cara menanggapi realitas kita sejangkau kesejarahan kita. Sejauh mana kamu ngerti atau tidak ngerti, kamu kuliah apa, ilmumu seluas apa, kan cuma itu. Maka dia derajat kebenarannya tidak mutlak. Jadi dekonstruksi berarti kesiapanmu untuk terus-menerus melakukan kritik terhadap kebenaran yang kamu miliki, yang kamu anggap benar selama ini. Itu tokohnya Derrida. Kenapa begitu? Ya karena makna tunggal itu nggak ada. Yang ada makna mutlak. Tidak apa-apa, digilir aja satu-satu biar nggak ngantuk. Oke. Yang ya kan ngono enak biar nggak ngantuk kok. Yang kedua, poststrukturalisme. Kalau poststruktural, misalnya Foucault. Poststruktural itu apa sih? Struktur itu tidak ada yang baku paten. Makanya kalau di Foucault teorinya jadi arkeologi pengetahuan. Setiap klaster punya alur sendiri-sendiri. Setiap kelompok orang, bahkan setiap orang punya epistem sendiri-sendiri. Podo-podo NU ini mungkin NU versiku dan NU versimu beda loh cara memahaminya. Itu epistem. Sama-sama Muhammadiyahnya, Muhammadiyah gayaku dan gayamu mungkin beda. Struktur itu tidak ada, maka disebut post-struktur. Sama-sama orang Indonesianya, kita kan dasarnya Pancasila Pak, UUD 45 Pak. Cuma ya beda-beda pemahamannya gitu loh. Semoga kamu masih hafal sila-sila Pancasila ya. Tidak, karena dulu saya pernah zaman ada penataran P4, kebetulan disuruh ngisi penataran P4 di desa. Terus ada kuis. Bapak, siapa yang hafal sila-sila Pancasila? Nggak ada yang angkat tangan. Terus instrukturnya kan jengkel, terus ngasih tahu, sila-sila kok nggak ada yang hafal. Sila-sila Pancasila itu yang satu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua bapak-bapaknya. Kalau cuma itu ya kita hafal Pak. Kita cuma enggak, sila itu apa kita enggak tahu. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan ngerti Pak, cuma ya sila-sila enggak ngerti kita. Oke, ya betul. Ternyata nalarnya orang kampung sama orang kota. Post-struktural. Struktur itu tidak ada. Yang ketiga, hermeneutik. Saya nggak perlu jelasin lagi. Bahwa teks itu pasti dilatar belakangi oleh konteks dan merupakan hasil proses kontekstualisasi. Tidak akan lepas dari itu. Misalnya pikirannya Paul Ricoeur. Yang keempat, pragmatisme Richard Rorty. Ini neopragmatisme sebenarnya. Mengembangkan dulu kita punya sesi pragmatisme. Nanti kita akan pasti ketemu lagi dengan Rorty lebih panjang lebar. Pragmatisme versi baru. Jadi kalau di pragmatisme versi baru ya, yang penting bukan kebenarannya, tapi kegunaannya. Yang penting bukan kebenaran, tapi kegunaan. Misalnya, tidak masalah kamu ikhlas apa tidak ikhlas, yang penting kamu ngaji aja. Itu pragmatisme. Tidak masalah kamu ikhlas apa tidak ikhlas, yang penting kamu mau ngutangi aku. Beres wis. Nah, itu pragmatisme. Nanti kita ketemu di Richard Rorty. Orang modern itu sering-sering sibuk dengan kebenarannya. Apa ini ilmiah, apa tidak ilmiah ya. Tapi melupakan kegunaannya.
Kadang-kadang penelitian menghabiskan bermiliar-miliar, selesainya cuma di laboratorium, hasilnya cuma jadi buku, kan eman-eman, tidak ada gunanya. Nah, perhatikan juga aspek pragmatis. Nah, itu nanti yang bahas Richard Rorty. Terus ada model Sociology of Knowledge. Ini kritiknya Thomas Kuhn pada orang modern. Katanya Thomas Kuhn, enggak lah, kebenaran objektif itu enggak ada. Kebenaran itu hasil kesepakatan demi kesepakatan. Sifatnya intersubjektif. Mana yang disepakati ilmuwan, itulah yang benar sebenarnya dunia ilmiah itu. Dulu orang sepakat bumi datar, ya jadilah bumi datar. Terus orang sepakat bumi bulat, ya jadilah bumi bulat. Cuma itu aja, kesepakatan demi kesepakatan. Seandainya sampai hari ini orang tidak ngerti bumi bulat, kan tetap kita bisa hidup enak. Ya kan, kita bisa hidup nyaman. Oke, itu Sociology of Knowledge. Urusan sosial, bukan urusan objektivitas keilmuan. Perennialisme, tadi contoh dunia pertama, Swan, Nasser, Rene Guénon, dan kawan-kawan. Yang posmo jenis pertama. Ada juga feminisme, Sandra Harding, Linda Nicholson, Donna Haraway, dan kawan-kawan. Itu termasuk manifestasi gerakan yang mengupayakan melampaui cara berpikir modern. Kenapa feminisme masuk? Ya karena di antara yang harus didekonstruksi oleh orang-orang posmo adalah mode budaya patriarkal benar salah versi orang modern untuk urusan budaya. Oke. Kan patriarkal itu pusatnya ada pada laki-laki. Apalagi peradaban yang dikritik Marx yang namanya kapitalis. Itu kan sangat tidak enak bagi perempuan. Kapitalisme itu berarti kerjanya terus ning pabrik. Seandainya laki-laki dan perempuan sama-sama ke pabrik, berangkat pagi pulang sore, perempuan kerjanya jadi double. Di pabrik dia kerja, di rumah dia kerja. Seandainya yang kerja laki-lakinya saja terus dibagi, yang laki-laki yang di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang perempuan ngurusi rumah, anak dan lain-lain, yang laki-laki cari uang. Akhirnya apa? Sama-sama kerjanya, sama-sama capeknya. Cuma yang laki-laki dapat uang, yang perempuan gak dapat uang. Yang ngasih uang yang perempuan kan yang laki-laki, yang dihabiskan untuk kepentingan rumah tangga. Akhirnya teorinya adalah laki-laki cari uang dan perempuan menghabiskan uang. Ya kan, polanya kan jadi kayak gitu. Padahal sama-sama kerja, sama-sama capeknya. Itu dampaknya kapitalisme. Atau dibalik aja deh bagi kerjanya, perempuan yang kerja di luar rumah, laki-laki yang di dalam rumah. Soyo kebenaan laki-lakinya. Oke, maka feminisme masuk salah satu klaster untuk melampaui cara berpikir modern. Oke, apa aja konsep dasarnya posmo? Secara umum ada 5. Yang pertama, menolak semua narasi besar. Nah, nggak perlu tak jelasin lagi. Jangan percaya kalau ada narasi tunggal, narasi besar menjelaskan sesuatu yang kompleks dengan satu hal, satu teori, satu konsep. Pasti tidak memadai. Misalnya, filsafat di dunia Islam itu mati karena kritiknya Ghazali terhadap filsafat. Itu seolah-olah masuk akal, tapi kalau dipikir-pikir, apa iya? Berapa orang yang baca kitabnya Ghazali dari sekian juta umat Islam? Terus seperti apa pikiran di kitab-kitab bisa mempengaruhi perilaku orang? Apa iya hanya gara-gara Ghazali ngomong filsafat itu kafir, terus orang dunia Islam gak mau filsafat lagi sampai filsafat mati? Nah, itu namanya narasi. Narasi tunggal untuk menjelaskan realitas yang sangat besar dan kompleks. Banyak di TV-TV kan sering gitu, kamu dibohongi oleh narasi-narasi tunggal.
Ini gara-gara ini terus jadi ini gara-gara, seolah-olah hanya gara-gara itu terus. Padahal itu mungkin fakta dan fenomenanya kompleks. Itulah. Yang kedua, konsep dasarnya semua kebenaran itu lahir dari konstruksi sosial. Sifatnya subjektif, paling banter intersubjektif. Konsep kedua. Yang ketiga, fragmentasi, decentered self. Diri yang lepas dari pusat. Selama ini di orang modern, identitasmu selalu dikait-kaitkan dengan pusat. Kayak ciri yang kelima itu. Jadi aku NO, kaya-kaya wis NO itu identitas finalku dan selesai, dan aku tidak mungkin punya identitas yang lain. Modern kan gitu. Decentered itu coba kamu tarik lagi sampai kamu ngerti bahwa ada multiple conflicting identities. Kamu sebenarnya punya banyak topeng, punya banyak identitas. Itu yang bikin kamu salah paham karena hanya lihat satu topeng saja. Dai sejuta umat. Nah, kamu hanya lihat dai-nya saja. Maka ketika dia punya kasus sama artis, terus kamu bingung. Iki arep ndak tak sukai wong dai, dungone mandi. Kalau enggak kan kamu mikirnya ke sana akhirnya kan. Jadi kalau Pak Yaimu terus nikah sama santrinya umur 16 tahun, kamu juga enggak berani marah. Kenapa? Kiai kan itu. Kamu lihatnya hanya satu identitasnya. Padahal orang itu punya multiple identities gitu. Kayak kamu kalau Facebookan itu loh, kadang-kadang gayanya kayak orang bijaksana, kadang-kadang gayanya kayak anak gaul, kadang-kadang gayanya kayak anak soleh, kadang-kadang gitu. Sebenarnya kamu memang punya semua potensi, punya semua identitas. Biar nggak dianggap mahasiswa nggak gaul, terus kamu menampilkan dirimu seperti apa. Biar dianggap mahasiswa yang soleh, kamu tampilkan dirimu seperti apa. Aku itu Jawa loh, aku itu Indonesia loh, aku itu mahasiswa loh, aku itu Jogja loh. Aku itu semua kan identitas-identitas. Ketika kamu mengidentifikasi dirimu dengan identitas-identitas ini kan terus kadang-kadang ada conflicting. Dan postmodern melihat itu. Ketika kamu melakukan ini dalam rangka apa sih? Oh, ini cuma dalam rangka jaim. Oh, kalau ini cuma dalam rangka pencitraan. Oh, kalau ini serius ini karena dia memang benar-benar. Nah, itu identitas demi identitas. Ketika kamu ngaji ke sini, kan kamu juga bawa identitas. Aku peserta ngaji filsafat, aku santrinya ngaji filsafat, identitas. Kalau begitu kamu ke sini salah bawa identitas juga kacau. Ya mbok, identitas apa yang kamu bawa ke sini? Mungkin aku adalah mahasiswa aktivis. Wah, begitu nyampe sini kamu teriak-teriak demo misalnya, anti BBM misalnya. Ya enggak apa-apa, paling tak suruh kampanye di depan anti BBM biar aku enggak ngomong lama-lama. Nah, itu multiple conflicting. Kamu harus tahu kapan identitas A dipakai, kapan identitas B dipakai, kapan identitas C dipakai. Dan ketika orang melakukan sesuatu kan kamu bisa lihat, oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi presiden. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi seorang bapak. Oh ini Jokowi ketika dia menampilkan dirinya jadi anggota partai. Oh ini, kalau kamu nggak cerdas kayak gitu, kamu kebingungan sendiri nanti. Dan yang terakhir, itu ciri hari ini adalah realitas hari ini adalah realitas yang mass mediated. Realitas yang banyak dikonstruksi oleh mass media. Itu nanti sering dikritik oleh yang Brodiat. Akhirnya apa? Kamu tidak bisa membedakan mana asli, mana palsu. Jadi hari ini realitas itu yang kelihatan asli bisa palsu, yang rasanya kok palsu tapi sebenarnya asli. Itu kita susah membedakan. Kenapa? Karena mass mediated. Kalau saya ngomong mass media berarti hubungannya dengan kepentingan, hubungannya dengan kekuasaan, dan tidak sesederhana pikirannya orang modern.
Pokoknya ada bukti fisiknya, berarti itulah. Tidak selalu begitu. Wong bukti fisik itu bisa direkayasa. TV-TV kadang-kadang ya, sebelum wawancara juga diatur dulu yang diwawancarai. Kalau nggak cocok nggak diwawancarai. Iya, Metro TV itu misalnya, atau TV One itu, kalau ada telepon masuk, sering-sering nggak langsung ngomong di TV meskipun itu live, tapi diajak ngobrol dulu. Kalau arah ngomongnya sesuai dengan visinya TV, baru dia dimasukkan lain untuk ngomong. Kalau enggak. Jangan dianggap live itu jujuk masuk, langsung plung masuk, dia bisa ngomong, bisa kacau urusan. Kalau tiba-tiba masuk maki-maki apa misuh-misuh, kan kelabakan yang punya itu. Maka diatur kadang-kadang. Kadang-kadang kamu nggak akan bisa masuk karena penelponnya juga sudah diatur untuk menggiring opini. Nelponnya dari Jakarta ngomong, ini dari Kalimantan bu, mesti gitu. Bisa aja. Dan kamu percaya aja, wah berarti orang se-Indonesia itu kayak gitu. Mass mediated reality. Jadi kamu tiap hari dibohongi. Loh, tidak apa-apa, berarti kamu kan dizolimi. Ya, doanya orang yang ya, doanya yang terzolimi itu kan doanya makbul. Jadi alhamdulillah aku dibohongi terus, doaku berarti makbul. Manfaatkan itu untuk doa biar kamu cepat lulus. Oke, konsep dasarnya postmodern. Ini gambarannya kalau dilihat, semua realitas itu sosial konstruk. Sebelum mass media konstruk itu sebenarnya itu sudah rekayasa sosial. Apakah konsep baik buruk kan juga sosial yang ngatur. Baik di sini nggak selalu baik di sana loh. Tuhan, metaphors of God, itu Allahnya satu, tauhid, Allah yang Maha Esa. Tapi ternyata Allah versimu dengan Allah versinya FPI beda loh. Buktinya mereka kayak gitu, kamu santai-santai kayak gini. Allahnya yang di sana kemerungsung, yang di sini santai-santai. Ya kan? Loh, metafornya tentang Tuhan juga sosial konstruk, dibentuk ternyata. Bahasa juga begitu. Tentang dirimu juga, citra dirimu kan kamu menggambarkannya sesuai imajinasi sosialmu. Ganteng itu kayak gimana ya? Gaya itu kayak gimana ya? Soleh itu kayak gimana ya? Mahasiswa baik itu kayak gimana ya? Kamu kan selalu mengasosiasikan dirimu dengan citramu itu. Jadi self, diri juga konstruksi sosial. Saya ingin jadi anak yang patuh pak. Ya kan itu terus patuh versimu kayak gimana? Pasti kan referensinya ke dunia sosial. Saya ingin jadi anak yang gaul pak. Nah, gaul itu kan kayak gimana kan konstruksi sosial. Hari ini misalnya di Indonesia, anak pintar adalah anak yang nilainya rata-rata 8 ke atas. Atau anak soleh adalah anak yang hafal Quran. Nah, kan gitu sekarang hari ini kan, semakin banyak hafalannya semakin dia dianggap soleh. Dan konsep kayak gini kan berasal dari dunia sosial. Sekarang kan di mana-mana banyak kan pondok yang hafalan Quran. Oke, itu konsep tentang self. Ada yang hafal Quran di sini? Ada. Dari wajahnya pasti nggak ada. Iya, karena hafal Quran tidak gampang. Yang penting kamu ngerti lah bahwa Quran itu 30 juz, bahwa Quran itu sampai, kan kayak ceritanya ada menteri berkunjung ke satu pondok hafal Quran, ditunjukkan ini anak-anak kecil, sama kiainya ditunjukkan, ini loh Pak Menteri sudah hafal 30 juz. Wah bagus, kurang berapa juz lagi? Ya, nah, itu kan bunuh diri namanya kan. Mas paling tidak kamu ngerti lah kalau Quran itu 30 juz nanti daripada masalah. Oke, selanjutnya. Iya, makanya hati-hati. Kalau nggak ngerti mending jangan ngomong daripada keliru. Terus ada isu gender. Gender juga konstruksi sosial. Bedakan gender sama seks loh ya. Gender itu mana yang laki-laki, mana yang perempuan. Kalau kalian ke Arab, kok ada cowok klimis, nggak punya jenggot, nggak punya kamu itu laki-laki apa bukan sih, mesti gitu. Ya ini tergantung dunia sosial. Cowok itu ya harusnya
punya kumis, punya jenggot, ngerokok, ngopi, nongkrong, ngangkring kan gitu. Ah itu misalnya itu kan loh, yang kayak gini kan konstruksi sosial. Jadi kalau kamu jadi cowok, kumis enggak punya, ngerokok enggak, ngopi enggak, nongkrong enggak mau, cowok apa cewek kan, itu kan konstruksi sosial. Jangan takut kalau ada yang ngomong kayak gitu. Itu bikinan dunia sosial. Gender. Cewek juga gitu. Cewek itu pakai make up. Nah, kalau ada cowok pakai make up kan terus cowok kok pakai make up misalnya kan. Jangan apa, pakai aja make up enggak apa-apa. Bila perlu pakai lipstick, pakai itu. Ya. Itu konstruksi sosial itu. Kebenaran juga begitu, nilai-nilai juga begitu. Itu hanya disepakati saja oleh komunitas sosialmu. Oke, maka seorang postmodernis itu, kalau kamu ingin disebut seorang postmodernis, yang pertama adalah dia bergerak mengungkap segala sesuatu secara semiotik. Maksudnya apa? Tidak berhenti di fakta, tapi melihat makna di balik fakta. Itu posmo. Tidak berhenti di fakta teh yang disuguhkan, tapi melihat kenapa kok disuguhi teh. Tidak melihat fakta bahwa tiap malam Kamis kita ngumpul di sini, tapi juga mengungkap apa sih makna ngaji ini bagi para pelakunya. Itu semiotik. Yang kedua, skeptis. Jangan gampang percaya dengan kebenaran yang disodorkan di depan matamu. Tak ulangi lagi, matamu. Bunda, ya tak ulangi biar kamu jelas. Jadi pertanyakan, jangan mudah percaya. Hermeneutical skepticism. Apa iya begitu? Seandainya iya begitu, apa iya harus aku maknai seperti itu juga? Seandainya harus aku maknai seperti itu juga, terus apa gunanya buatku? Dan seterusnya. Jadi hermeneutical skeptis. Oke, melacak substansi. Yang ketiga, memiliki kesadaran pluralitas. Kebenaran apapun, pengertian apapun, pengetahuan apapun yang kamu pahami, sadarilah bahwa pemahamanmu hanya salah satu wajah dari realitas yang sedang kamu pahami. Pasti masih banyak sisi-sisi lain yang bisa kamu ungkap atau belum kamu ungkap. Apapun yang kamu lihat. Ngaji ini kan macam-macam. Dilihat dari yang ngaji, atau peserta ngaji, atau takmirnya, atau masjidnya, atau materinya. Itu kan bisa melahirkan persepsi yang beragam. Pokoknya lihat apapun, ingat-ingatlah bahwa ini bukan satu-satunya. Kalau menurut ceritanya Sufi, bahkan bukan satu-satunya, bahwa ini pasti akan berubah. Sufi kan gitu. Kan ada Sufi yang punya cerita, ada seorang muridnya yang dikasih cincin, guru saya minta bekal biar hidup saya tentram. Dikasih cincin yang ada tulisannya, ini pasti akan berubah. Itu kan. Dan ternyata bekal cincin ada tulisannya itu ampuh. Dia mengalami apapun terus dia cincin itu, ini pasti akan berubah. Aman dia kan. Waktu sukses seneng-seneng, pengennya terus, ini pasti akan doa. Ya kan, seneng-senengnya nggak usah pol-pol. Oh iyalah, wong seneng-seneng juga sementara, pasti nanti berubah. Waktu dia depresi, sumpek, nggak ada masalah dia, ini pasti akan berubah, tenang aja lah. Paling ya sementara, nanti juga ganti lagi suasananya dari sumpek jadi seneng, dan terus sehingga akhirnya hidupnya tenang. Nah itu bisa kalian bikin tip, nanti pulang dari sini pesen gelang apa cincin, kasih tulisan ini pasti akan berubah.
Nah, nanti kamu tentrem. Diputus pacarmu sedih, ini pasti akan berubah. Atau sedang pacaran, ini pasti juga akan berubah. Jadi kamu siap menghadapi segalanya. Oke, nah itu sebenarnya karakter-karakter posmo. Sufine posmo berarti menyadari realitas dan progresivitas hidup. Karena kita sering-sering susah nyari pegangan waktu seneng atau waktu susah. Tapi kalau ada peringatannya, tenang aja, pasti berubah, tenang aja. Ada apa-apa, pasti berubah. Kalau nggak berubah-ubah, dilihat lagi, pasti berubah, tenang aja. Oke. Terus seorang posmo melihat fakultas-fakultas yang lain dalam diri kita masih banyak. Tidak cuma rasio dan empiris. Kita punya imajinasi, emosi, naluri, spiritualitas. Semuanya penting. Jangan terpesona hanya oleh akal, hanya oleh empiris, pengalaman nyata. Kemudian yang ketiga, jangan menang-menangan. Yang lain juga kayak kamu. Dia melihat kebenaran versi dia. Dia berpikir sejauh dia mampu. Dia menjangkau kebenaran sesuai kapasitasnya. Yang itu beda dengan kamu. Sehingga kebenaran yang ditemukan beda. Kamu boleh tetap meyakini kebenaranmu sambil kamu ingat bahwa dia juga pasti meyakini kebenarannya. Tidak apa-apa kamu anggap dia salah, tapi tetap kamu hargai dia dengan kebenarannya sebagaimana dia menganggap kamu salah. Nah, itu posmo. Menghargai the other. Tapi yang lain itu bukan sesuatu yang pasti keliru. Kalau logikanya mana keliru, mana benar, ya bagi kita dia salah, bagi dia kita yang salah. Jadi Kristen itu benar menurut orang Kristen, sebagaimana Islam itu benar menurut orang Islam. Kan gitu secara fenomenologis. Meskipun secara psikologis bagi kita Islam pasti benar. Nah, secara psikologis bagi orang Kristen, ya Kristen pasti benar. Sebenarnya simple kayak gitu. Cuma kita aja sok-sok cara berpikirnya kayak orang modern tadi. I and the other. Seolah-olah aku sing bener, yang lain mesti salah. Bahkan begitu bahkan sampai terbukti aku yang salah janjane, tapi tidak boleh, aku harus selalu benar, yang lain mesti salah. Kalau aku salah itu khilaf. Manusia kan tempatnya khilaf. Aku harus selalu benar, kan selalu gitu. Nah, orang posmo tidak kayak gitu gayanya. Jadi seorang posmo gayanya yang pertama tidak berhenti pada fakta. Yang kedua, tidak mudah menerima kritis. Yang ketiga, punya kesadaran pluralitas. Yang keempat, punya kesadaran holistik tentang kemampuan dirinya, akal, emosi, imajinasi. Dan yang keempat, menghargai yang lain. Cara berpikirnya tidak hitam putih. Kalau kita punya 5 karakter ini, berarti kita punya bakat jadi orang posmo. Tapi selama kita masih seneng ngeyel, nyari kebenaran versi kita sendiri, dan yang lain harus selalu salah, berarti kita orang modern. Nah, pengen jadi orang modern apa orang posmo itu pilihan. Suka-suka. Ya, tantangannya posmo ada 5 sebenarnya, cuma kita akan jelas kalau nanti masuk ke tokoh-tokoh. Posmo akan juga berhadapan, meskipun dia skeptis terhadap yang dia hadapi, tapi dia juga akan ditantang oleh skeptisisme. Skeptisisme berarti ya, apa ya posmo itu harus diterima begitu saja. Dia juga akan ditanya kayak gitu. Kayak demokrasi itu loh, kita harus demokrasi. Apakah yang anti demokrasi harus kita toleransi juga enggak? Atas dasar demokrasi. Itu kan bulat nanti persoalannya. Bahasa dan metabahasa. Yang kedua, rasionalisme. Terlalu posmo juga, pada gilirannya kita akan ketabrak rasionalisme. Karena dalam hidup kita pasti ada sunnatullah yang sifatnya rasional. Yang itu kadang-kadang tidak bisa dibantah. Yang ketiga, objektivisme. Karena memang ada sisi-sisi hidup yang sifatnya objektif, yang tidak selalu subjektif. Yang keempat, ekonomisme.
Ekonomisme ini yang tidak ada tandingannya. Karena orang mikir apa saja kalau sudah masuk ekonomi bisa berubah-ubah. Benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Itu ekonomisme. Yang penting siapa untung, siapa tidak untung, cuma itu kan. Nalar ekonomi itu kan nalar yang cari keuntungan sebesar-besarnya. Yang paling bermain adalah kepentingan. Yang kelima, konsumerisme. Ini kelanjutannya ekonomisme. Konsumerisme itu orang-orang yang malas mikir, malas berproduksi, bisanya cuma mengkonsumsi. Itu yang kita sebut pasar. Sebagus apapun postmodernisme atau modernisme, kalau konsumen nggak nerima, kalau pasar nggak mau juga nggak akan laku. Jadi apa-apa ternyata juga ditantang oleh pasar. Kamu punya idealisme seperti apapun, kalau pasarnya nggak suka sama kamu, juga idealisme muspro, sia-sia. Nah, itu tantangan-tantangannya. Nanti satu-satu kalau kita ketemu tokoh-tokoh posmo akan jelas tantangan-tantangan ini. Jadi ini tantangannya postmodern. Terus ya, terakhir, ini catatan saya sebentar untuk mungkin nanti kamu pikir di rumah. Apa sih bedanya modern, postmodern di Barat sama di Indonesia? Modernisme di Barat, seperti tak jelaskan minggu lalu, adalah menghidupkan kembali warisan Barat Yunani kuno yang sempat dipinjam oleh Islam, tapi kemudian dirusak oleh kelompok gereja, papasi, kepausan. Itu modern Barat. Kemarin tak jelaskan di Enlightenment, pencerahan dan Renaissance. Kalau di Indonesia, yang disebut modern adalah mengadaptasi filsafat Barat yang asing, yang berkembang lewat pendidikan kolonialis untuk menggantikan adat tradisi yang sudah mapan. Jadi bedanya di situ. Kalau Barat menghidupkan khazanahnya sendiri untuk jadi modern. Sementara di timur, di Indonesia, untuk jadi modern, khazanahnya sendiri dibuang, dia ngambil dari Barat. Itu bedanya. Kenapa kita terjebak kelemahan modern sendiri? Dianggapnya modern ya yang versi Barat itu. Yang tidak versi Barat itu disebut tidak modern. Itu bedanya di Barat sama di Indonesia. Bahkan pendidikannya pun sebenarnya warisan kolonial, seperti tak jelaskan tadi. Sampai semangatnya juga masih semangat kolonial. Kenapa hampir semua alumni, hampir semua sarjana hari ini rebutan untuk jadi PNS? Itu kan sebenarnya mentalitas warisan kolonial. Ketika Belanda bikin politik etis, terus ada tuntutan balas jasa, dibukalah sekolah-sekolah. Cuma sekolah-sekolah yang dibuka Belanda, sekolah untuk melahirkan pegawainya Belanda. Karena Belanda butuh pegawai yang bisa dibayar murah. Lahirlah His, lahirlah Mulo. Itu kan memproduksi pegawai. Jadi semangatnya sekolah adalah untuk jadi pegawai. Ternyata warisannya kolonial itu sampai hari ini. Begitu dibuka lowongan pegawai PNS, yang dicari 4, yang daftar 4.000. Ya kan, mentalnya masih mental warga terjajah. Oke, itu bedanya modern di Barat sama modern di Timur. Itu yang harus kamu refleksikan. Jangan-jangan kita butuh modern versi kita, bukan modern versi Barat. Kayak apa modern versi kita? Yo, ayo dibahas. Atau postmodern. Kalau postmodern di Barat itu melampaui modernisme dengan filsafat baru, dengan mengkritik filsafat modern sesuai dengan kondisi konkret, historis, alamiah yang ada di Barat sendiri. Itu kan mengkritik karena ada perubahan situasi di Barat sendiri, sehingga modernisme terus digugat. Kalau di Indonesia, postmodern itu mengapresiasi kembali adat, kemudian mengadopsi filsafat asing, apakah itu Barat atau Islam, untuk mengkritik
modernisme. Jadi kita mengkritik modern juga pinjam dari luar diri kita. Kita mengapresiasi adat kita dengan teori dari luar, apakah itu Barat apa Islam. Islam dalam tanda petik loh ya, maksudnya Arab. Nah, kita sering ke situ. Modern kita kritik, adat kita puji, tapi adat yang kita puji adalah adat yang nilai-nilainya sejalan dengan norma-norma Barat atau norma-norma Arab misalnya. Yang enggak ya, enggak, ini enggak Islami, ini enggak sesuai Barat, enggak sesuai modernitas, ini enggak. Jadi yang sesuai kita apresiasi, yang enggak tetap kita kritik. Modern juga gitu, apakah dia kita kritik, apa kita puji, asal sesuai dengan tradisi yang di luar kita. Itu yang selama ini berjalan di Indonesia. Jadi parameter-parameter yang kita pakai, baik untuk membangkitkan modernisme atau mengkritik modernisme, melahirkan postmodern, bukan parameter kita sendiri. Yang parameter kita sendiri kita masih bingung. Jangankan itu, Bhinneka Tunggal Ika yang ada di kakinya Garuda itu aja kan kita juga masih gagap memaknainya. Itu dulu konteksnya apa, maknanya apa, arahnya kemana, terus manifestasi kalau dalam hidup kebangsaan, kenegaraan, kebersamaan kayak gimana ya kita masih gagap. Jadi kalau tadi ada multi identitas, sebenarnya identitas keindonesiaan kita masih nggak jelas. Makanya tadi di awal saya ngomong Indonesia itu Barat apa Timur. Nah, itu bahanmu untuk refleksi. Karena kalau tidak, Indonesia akan tetap seperti ini sampai besok-besok. Dia akan kehilangan identitas, akan selalu diombang-ambing. Yang datang selatan dia ikut ke selatan, yang datang utara dia ikut utara. Tidak cuma kamu, presidennya juga gitu. Ketika dia sendiri nggak ngerti apa Indonesia dengan segala karakternya, maka logikanya cenderung jadinya pragmatis untuk kepentingan-kepentingan dia, kepentingan sementara, jangka pendek, kepentingan dan seterusnya. Kuncinya kamu love wisdom, apa love success, apa love pleasure. Kamu ingin senang-senang, atau ingin hidupmu sukses saja, atau ingin menemukan kesejatian, puncak yang namanya kebijaksanaan. Kuncinya di situ. Kalau sekedar senang-senang saja, selamat jalan, Indonesia pasti pada saatnya akan hilang. Kalau mengejar sukses, tergantung sukses apa yang ingin kamu raih. Kalau ingin terjamin, yang dikejar yang sejati, bukan yang palsu. Love, wisdom, itu yang disebut filsafat. Oke. Saya kira itu pengantar Bosmo, ini baru pengantar. Minggu depan kita mulai masuk 1-2 tokoh. Entah tokoh yang mana yang saya bawa, ditunggu saja biar kejutan. Lah iyalah, saya juga. Yang penting yang tadi, yang tokoh-tokoh itu pasti tak bawa salah satu dari yang ada di atas. Apakah itu Derrida, apakah itu. Tapi tokoh-tokoh ini pasti nanti. Selama postmodern kita nggak akan lepas. Mungkin tak ambil satu-satu dari tiap klaster, atau mungkin ada klaster yang tak anggap harus diloncati karena ada di sesi yang lain mungkin juga. Tapi tidak akan lepas dari orang-orang yang tak tulis di situ untuk postmodernisme. Oke, alhamdulillah nggak ada yang tanya. Sudah jam 10 ya, wis ndak apa-apa wis. Kalau ada yang tanya di balik layar ya, tidak di depan layar, wis jam 10. Oke, insya Allah kita ketemu minggu depan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.